Manusia yang tinggal di Arktik, atau wilayah kutub utara adalah suku Inuit. Suku Inuit yang mendiami wilayah Siberia, Rusia, Alaska, Amerika Serikat, Kanada, dan Greenland. Suku ini juga dikenal sebagai salah satu suku terkuat di dunia. Sebab, merekalah satu-satunya kelompok di dunia yang bisa hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Faktanya, mereka masih bisa hidup dengan aman dan nyaman di suhu udara yang sangat dingin. Berbicara tentang suku ini tidak akan lengkap tanpa pembahasan tentang budaya unik mereka, yang salah satunya sangat bersifat sangat pengunclupan apem dan pasti akan membuat panjenengan merinding. Di suku ini, jika memiliki kedekatan antara laki-laki di suku tersebut, mereka biasanya akan berbagi makanan, persediaan lain, hingga barang-barang lainnya yang mereka perlukan untuk bertahan hidup terutama hewan buruan mereka. Namun, yang unik adalah tradisi berbagi bini dengan teman yang mereka anggap saudara. Kadang-kadang, ketika seorang pria sedang berburu hewan, teman-temannya mungkin membantunya menemani bininya yang sedang memuncak apemnya, sehingga mereka bebas melakukan untuk pengunclupan apem, karena itu juga merupakan kewajiban bagi yang menemani bini temannya itu. Saat ini, tradisi lontong banyak bini di suku ini sudah biasa. Sejak dahulu kala, lontong banyak bini merupakan simbol kekayaan suku ini. Menariknya, sebelum sah menjadi pasutri, mereka diperbolehkan untuk melakukan pengunclupan apem sesering mungkin. Seseorang bernama Peter Fruscian yang sempat kontak dengan kelompok ini di awal abad ke-20 menunjukkan bahwa para ABG bisa tinggal seatap bersama antara lontong dan apem, serta bebas melakukan pengunclupan setiap waktu dan dimanapun mereka berada. Mereka bisa melakukan berbagai aktivitas bersama, yang bisa berlangsung setahun hingga sah. Meski belum resmi, mereka sudah mulai melakukan unclup-unclup apem. Bagi para lontong di suku ini, hal ini adalah pembuktian kehebatan lontong tegaknya kepada keluarga calon mempelai. Suku ini memiliki sebuah tradisi unik dan tidak biasa yang dipimpin oleh seorang saman. Ketika tokoh adat muncul, maka dimulailah upacara yang berlangsung di sebuah iglo, atau rumah es khas suku ini. Instruksi pemimpin adat akan mematikan sumber cahaya, dan semua orang di ruangan melakukan pengunclupan apem secara bersamaan dengan acak tanpa mengetahui siapa yang diajak unclup-unclup. Tradisi berburu menjadi elemen sentral dalam kehidupan suku ini. Berburu hewan, seperti anjing laut, ikan paus, beruang kutub, dan rusa kutub, tidak hanya memberikan mereka makanan, tetapi juga bahan mentah untuk peralatan, pakaian, dan tempat tinggal. Suku ini telah mengembangkan teknik-teknik khusus dalam berburu, termasuk penggunaan harpun, tombak dengan ujung runcing, dan perahu kayak untuk mengejar hewan-hewan laut. Selain berburu, suku ini juga mengandalkan tradisi memancing sebagai sumber makanan utamanya. Mereka menggunakan jaring, jerat, dan kail yang diikat dengan tangan untuk menangkap ikan di perairan es. Keterampilan memancing ini telah diturunkan dari generasi ke generasi dan masih menjadi bagian penting dari kehidupan mereka hingga hari ini. Salah satu ikon yang paling terkenal dari suku ini adalah rumah iglo. Iglo adalah rumah tradisional yang dibangun dari balok es yang diukir dengan hati-hati. Iglo memberikan perlindungan yang kokoh dan tahan terhadap suhu sangat dingin di lingkungan kutub. Meskipun sekarang banyak suku ini yang tinggal di rumah modern, tradisi membangun iglo tetap menjadi simbol penting dari identitas suku ini. Pola makan suku ini didasarkan pada sumber makanan yang tersedia di lingkungannya. Kehidupan di wilayah Arktik yang terbatas dalam hal vegetasi mengharuskan mereka mengandalkan daging dan lemak hewan sebagai sumber energi dan nutrisi. Pola makan berdaging ini telah membentuk tubuh dan kekebalan mereka untuk beradaptasi dengan iklim yang keras. Ritual animisme adalah bagian integral dari kehidupan spiritual suku ini. Suku ini mempercayai bahwa alam memiliki roh dan entitas yang memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Ritual ini melibatkan upacara dan persembahan kepada roh-roh alam untuk memohon keselamatan, kelimpahan, dan perlindungan. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan koneksi yang mendalam dengan alam, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di antara anggota suku. Tradisi suku ini adalah warisan budaya yang paling berharga. Suku ini telah menjaga tradisi-tradisi tersebut sebagai simbol kekuatan, identitas, dan kearifan suku tersebut. Karakter dan sifat orang Inuit sangat dipengaruhi oleh lingkungan ekstrim tempat mereka tinggal serta sejarah dan budaya mereka yang kaya. Berikut adalah beberapa aspek penting dari karakter dan sifat orang Inuit. Orang Inuit dikenal karena ketahanan dan kemampuannya untuk bertahan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti suhu dingin yang sangat rendah dan es yang tebal.
Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang cara bertahan hidup di lingkungan Arktik, termasuk keterampilan berburu, memancing, dan membuat alat serta pakaian khusus. Dalam tradisi mereka, kemandirian adalah nilai penting. Mereka seringkali mengandalkan diri mereka sendiri dan keterampilan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemandirian ini juga tercermin dalam cara mereka mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Kehidupan di lingkungan yang keras memerlukan kerjasama yang erat antara anggota komunitas. Solidaritas dan kerjasama dalam berburu, berbagi makanan, dan merawat anggota keluarga adalah aspek penting dari kehidupan mereka. Meskipun ada pemimpin atau kepala keluarga, struktur sosial Inuit cenderung egaliter. Pengambilan keputusan seringkali dilakukan secara kolektif, dan setiap anggota komunitas memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan kelompok. Orang Inuit memiliki kepercayaan spiritual yang kuat yang seringkali melibatkan penghormatan terhadap kekuatan alam dan roh. Cerita rakyat, mitos, dan upacara tradisional adalah bagian integral dari kehidupan spiritual mereka. Mereka memiliki tradisi seni yang kaya, termasuk ukiran dari tulang, batu, dan kayu. Kesenian ini seringkali mencerminkan kehidupan sehari-hari mereka, kepercayaan spiritual, dan hubungan mereka dengan alam. Orang Inuit memiliki hubungan yang sangat erat dan saling menghormati dengan alam. Mereka memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan menghormati hewan yang mereka buru. Pengetahuan tradisional mereka tentang navigasi, cuaca, dan pola migrasi hewan sangat mendalam. Pengetahuan ini diwariskan dari generasi ke generasi dan sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka di lingkungan yang keras. Meskipun mereka menjaga tradisi budaya mereka, orang Inuit juga dikenal karena kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan dan inovasi. Mereka telah mengintegrasikan teknologi modern sambil tetap mempertahankan praktik dan nilai-nilai tradisional mereka. Menghadapi tantangan sejarah, seperti kontak dengan bangsa Eropa dan perubahan sosial ekonomi, mereka menunjukkan resiliensi dan kemampuan untuk mempertahankan identitas budaya mereka. Secara keseluruhan, sifat orang Inuit mencerminkan ketahanan, solidaritas, kemandirian, dan hubungan yang mendalam dengan alam serta budaya mereka yang kaya dan beragam. Mitos dan legenda suku Inuit merupakan bagian integral dari budaya mereka, mencerminkan kepercayaan spiritual, nilai-nilai, dan hubungan mereka dengan alam. Cerita-cerita ini biasanya diwariskan secara lisan dan mencakup berbagai tema, mulai dari penciptaan dunia hingga kisah tentang roh dan makhluk gaib. Berikut adalah beberapa mitos dan legenda penting dalam tradisi Inuit. Menurut beberapa versi mitos penciptaan Inuit, dunia dimulai dalam kegelapan dan kekacauan. Di salah satu versi, dewa pencipta atau roh utama yang disebut menciptakan dunia dengan membagi langit dan bumi. Tunguska mengatur elemen-elemen alam dan menciptakan hewan dan manusia untuk mengisi bumi. Dalam cerita ini, dunia dilihat sebagai sebuah lingkaran besar, dan langit yang dipenuhi dengan bintang adalah bagian dari itu. Para dewa dan roh tinggal di langit atau di bawah tanah, mempengaruhi kehidupan di bumi. Setna adalah salah satu dewi laut paling penting dalam mitologi Inuit. Dia dikenal sebagai Dewi Laut, dan dipercaya menguasai hewan laut seperti ikan dan anjing laut. Menurut legenda, Setna pernah menjadi seorang wanita muda yang dikhianati oleh ayahnya dan akhirnya tinggal di dasar laut, di mana dia menjadi penguasa lautan dan memberikan hasil tangkapan kepada para pemburu jika mereka menunjukkan penghormatan. Makhluk gaib ini digambarkan sebagai monster atau roh jahat yang tinggal di bawah es atau di dalam air. Kalupiluk sering digambarkan sebagai ancaman bagi anak-anak yang tidak patuh atau yang bermain terlalu dekat dengan air atau es. Dalam beberapa legenda, anjing laut sering digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan magis. Dalam satu cerita, anjing laut bisa berubah bentuk menjadi manusia dan hidup di antara manusia, tetapi mereka harus kembali ke laut untuk memulihkan kekuatan mereka. Beruang kutub dalam mitos Inuit sering kali dianggap sebagai makhluk yang kuat dan agung. Dalam beberapa cerita, beruang kutub memiliki kemampuan magis atau spiritual dan seringkali berhubungan dengan roh penjaga. Banyak cerita Inuit menggambarkan pahlawan atau penjelajah yang melakukan perjalanan jauh untuk menghadapi berbagai tantangan. Pahlawan ini seringkali memiliki kekuatan khusus atau mendapatkan bantuan dari roh dan makhluk gaib. Mereka biasanya dikaitkan dengan kemampuan berburu dan bertahan hidup. Beberapa cerita menceritakan perjalanan ke dunia bawah atau dunia roh, di mana karakter utama harus menghadapi berbagai rintangan dan makhluk gaib. Perjalanan ini seringkali bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau kekuatan magis.
Ada legenda yang menjelaskan pergantian musim dengan cara mitos. Misalnya, ada cerita tentang dewa atau roh yang memutuskan kapan musim dingin dan musim panas dimulai dan berakhir, sering kali berdasarkan pertempuran atau keseimbangan antara kekuatan baik dan jahat. Beberapa suku Inuit memiliki legenda yang menjelaskan fenomena aurora borealis, atau cahaya utara, yang dianggap sebagai tanda dari roh atau dewa yang bermain atau merayakan sesuatu di langit. Beberapa mitos Inuit menggambarkan kehidupan setelah kematian, di mana jiwa orang yang telah meninggal pergi ke dunia roh atau ke tempat yang tenang di bawah tanah. Kehidupan setelah kematian seringkali dianggap sebagai kelanjutan dari kehidupan yang penuh dengan kegiatan spiritual dan hubungan dengan roh. Mitos dan legenda ini memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari orang Inuit, membantu mereka menjelaskan fenomena alam, mengajarkan nilai-nilai budaya, dan memperkuat ikatan mereka dengan dunia spiritual dan alam.